Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yogi Saputra, biasa dipanggil Yogi, dengan NIM 200111131. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, kelas karyawan 20 manajemen K3, 20 manajemen K2. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan ayat tentang harta milik Allah, yaitu yang ada pada surat At-Toha ayat 6 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas syarab, yang artinya kepunyaannya lah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang ada di antara keduanya, dan semua yang ada di bawah tanah. Jadi apa yang diberikan Allah kepada manusia dari karunia-Nya lah salah satunya adalah harta, sehingga kekuasaan manusia atas harta itu sekedar sebagai wakil, bukan pemilik aslinya. Jika manusia adalah sebagai amin atau yang dipercaya untuk memegang harta dan sebagai wakil, maka tidak boleh bagi manusia untuk menyadarkan harta itu pada dirinya dan mengatasnamakan keutamaan itu sebagai atas jeripayahnya, sehingga ia mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh orang kafir, ini adalah milikku, yang disebutkan pada surah Fussilat ayat ke-41, atau mengatakan seperti yang dikatakan oleh Qarun yang bunyinya, sesungguhnya aku diberi harta itu hanya karena ilmu yang ada padaku. Itu disebutkan dan dijelaskan pada surat Al-Qasas ayat ke-78. Demikian juga tidak diperbolehkan bagi manusia untuk menyibukkan dirinya dengan harta itu tanpa melibatkan harta dari pemilik aslinya, karena seluruh makhluk adalah keluarga Allah. Hal ini berarti ia telah melupakan kedudukan dan fungsi harta itu. Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan di dalam tafsirnya, yang artinya, yang bunyinya, sesungguhnya orang-orang fakir itu adalah keluarga Allah, dan orang-orang kaya itu adalah huzunullah, yang artinya yang menyimpan harta Allah, karena harta yang ada di tangan mereka adalah harta Allah. Seandainya Allah tidak memberikan harta itu di tangan mereka, niscaya mereka tidak memilikinya sedikit pun. Maka bukan sesuatu yang aneh jika ada seorang raja berkata kepada bendaharanya, berikan sebagian dari harta yang ada di gudang kepada orang-orang yang membutuhkan dari hamba-hamba sahayatku. Wajib bagi manusia atau yang mengemban amanat harta terikat dengan instruksi pemiliknya dan melaksanakan keputusannya, serta tunduk terhadap arahan-arahannya dalam memelihara dan mengembangkannya, dalam menginfakkan dan mendistribusikannya, bukan berkata seperti yang dikatakan oleh penduduk Madian kepada Nabi Syuaib alaihissalam, yang isinya atau yang artinya, hai Syuaib, apakah agamamu yang menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah dari oleh bapak-bapak kami, atau melarang kami berbuat apa yang kami hendaki tentang harta kami? Quran Surat Hud ayat ke-87. Hal itu merupakan bantahan ketika Syuaib menasihati mereka, hai kaumku, sembahlah Allah sekali-kali, tiada Tuhan bagimu selain Dia, dan janganlah kamu mengurangi takaran dan timbangannya. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab dari hari yang membinasakan atau hari kiamat. Hai kaumku, penuhilah takaran dan timbanglah dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak karena mereka, janganlah kamu berbuat jahat di muka bumi dengan membuat kerusakan. Quran Surah Hud ayat 84 dan 85. Mereka mengira bahwa pemilik harta itu memperbolehkan bagi mereka untuk bebas berbuat semaunya, walaupun hal itu bertentangan dengan norma-norma atau akhlak, atau tidak memperhatikan kepentingan masyarakat dengan alasan bahwa ini harta kami, maka kami menggunakannya terserah kemauan kami. Islam juga menegaskan bahwa harta adalah milik Allah yang diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari para hambanya. Allah mengamanahkan kepada mereka harta itu untuk melihat bagaimana mereka berbuat. Maka apabila mereka tidak beriltizam dengan perintah-perintah Allah, berarti mereka telah melanggar batas-batas perwakilan, sehingga harta itu harus diambil secara paksa oleh tangan mereka
dipukulkan ke batu. Dengan kaidah emas ini, maka Islam maju dalam beberapa kurun atau abad dalam perekonomian dan kesejahteraan sosial. Mungkin sekian saja presentasi dari saya. Mohon maaf atas suara-suara bising yang ada di jalan. Sebelumnya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau penjelasan saya tidak jelas mungkin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.